90.1 Fast FM. Untuk Anda keluarga Fast, kembali hadir dialog bersama dengan narasumber dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Anda bisa bergabung nanti bersama kami lewat 314330 dan juga via WhatsApp-nya di 081578709640. Keluarga Fast, Anda nanti bisa bertanya langsung dengan narasumber kami. Kali ini kita dialognya adalah mudik aman lebaran berkesan. Hadir di studio Dr. Andes Muhammad Budiono BSC, lalu juga ada Ibu Endrianingsih Yunita HSP, Ibu Pendi Dia Perwitosari Asos, dan juga Bapak Arifin Mustopa SPD. Untuk Anda keluarga Fast, kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga Fast bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jateng ya. Anda bisa ikuti informasi berkaitan dengan Jawa Tengah melalui Twitter @kominfo_jtg, lalu Instagram @kominfo.jateng, Facebook diskominfo.jateng, dan juga bisa melalui website diskominfo.jatengprof.co.id ataupun YouTube channel Kominfo Jateng. Nah, keluarga Fast di studio yang baru saja hadir nih ada Bapak Arifin yang sudah siap untuk memberikan banyak informasi untuk kita semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Arifin. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para keluarga Fast FM yang kami hormati sekaligus kami banggakan. Oke. Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ini puasa sudah hari ke-22. Tinggal beberapa hari lagi, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, memberikan kelancaran, dan sampai purnanya acara ini harapan kita tidak sekedar bisa melaksanakan puasa, tapi mudah-mudahan pasca puasa Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, lancar puasa, besok pas mudik juga aman, lebarannya berkesan ya Pak. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan doa kita seperti itu untuk para pemudik dan semuanya saja. Iya, baik, kita tahu nih keluarga Fast bahwa tahun ini kan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya Pak. Kita tahu juga kemarin Pak Presiden Joko Widodo juga udah bilang nih kalau mudik di tahun 2023 ini akan berbeda. Satu, karena udah nggak pandemi ya Pak. Dua, diperkirakan jumlah pemudik banyak banget meningkatnya, terutama yang menuju ke Jawa Tengah. Ini ada peningkatan. Nah, bagaimana nih Pak kalau kita ngomongin mudik Lebaran yang menuju ke Jawa Tengah? Persiapannya mungkin? Jadi kalau kita lihat memang mudik di 2023 kalau tahun hijriahnya adalah 1444 hijriah, di Jawa Tengah ini memang sesuatu begitu ya, karena yang pertama adalah pemerintah secara resmi ya Pak Presiden tanggal 30 Desember 2022 beberapa bulan yang lalu ini telah mencabut status PPKM. Artinya ketika sudah dicabut status PPKM, ini aktivitas ini idealnya seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum adanya pandemi. Nah, memang sudah 2 tahun ya, beberapa 2 tahun 2021 ini tidak ada mudik begitu, baru 22 kemarin ada. Nah, ini adalah 2022 kemarin sudah ada mudik tapi belum begitu besar gitu. Walaupun pemudik yang datang ke Jawa Tengah ini cukup lumayan besar juga, karena tahun 2022 itu sekitar 11 juta. Hanya 11 juta para pemudik menuju ke Jawa Tengah. Nah, diperkirakan untuk tahun 2023 ini pemudik meningkat karena ya itu tadi sudah semakin jauh dari pandemi. Mudah-mudahan juga memang betul-betul sudah tidak ada pandemi lagi gitu. Peningkatannya hampir 38%. Hampir nanti jumlah pemudik yang menuju ke Jawa Tengah ini bisa mencapai hampir 13-an juta. Artinya jumlah penduduk di Jawa Tengah ini 36 juta. Kalau nanti ditambah 13 juta berarti
49 juta ada di Jawa Tengah. Yeah. Gitu. Walaupun juga pasti ada penduduk Jawa Tengah yang keluar, yang ke Jawa Timur, yang ke Jawa Barat, pasti ada. Tapi itu tidak sebanding dengan pemudik-pemudik yang dari luar menuju ke Jawa Tengah. Ya, benar banget. Tapi berarti kan saking banyaknya yang nanti masuk ke Jawa Tengah, ini juga akan banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita manfaatin ya Pak ya. Betul. Ya kan, dari masyarakat Jawa Tengah juga nanti bisa memanfaatkan para pemudik yang datang masuk ke Provinsi Jawa Tengah. Tapi pastinya di balik kemungkinan yang bisa kita manfaatkan, persiapan-persiapan yang sudah dilakukan seperti apa nih Pak? Mungkin contoh-contohnya saja dengan kerjasama dengan instansi terkait nih Pak. Jadi sebelum berbicara lebih jauh ke sana, kadang-kadang kita berbicara mengenai mudikan itu. Mudik itu sebenarnya apa toh? Mudik itu pulang ke kampung halaman begitu ya Pak? Singkatannya Pak? Mudik, mulih dhisik gitu Pak. Itu kalau bahasa Jawa. Mulih dilit. Iya. Oke, bisa juga. Mulai dilit, atau kalau yang Jawa Barat itu ada menuju udik. Iya, menuju udik ke kampung berarti. Ke kampung. Artinya memang mudik itu ya memang sesuatu begitu bagi masyarakat yang dirantau untuk berupaya pada Hari Raya Idul Fitri ini bisa kembali ke kampung halamannya, bisa bertemu. Yang pertama tentu sangat berharap itu ada bisa bertemu dengan keluarganya, apalagi kalau yang masih punya bapak, ibu, saudara-saudara, ini adalah sesuatu banget begitu ya. Orang-orang perantau datang ke Magelang, datang ke Kabupaten Magelang, ke Boyolali, di Jawa Tengah ini, ya itu ada sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu kan itu. Nah, sehingga sampai-sampai para pemudik itu menyiapkan jauh-jauh sebelumnya. Bahkan ada setiap tahun itu menyiapkan tabungannya hanya untuk mau mudik. Iya, benar banget Pak. Sudah mau kembali ke sana sudah tabungannya habis. Jadi luar biasa saking sesuatu sakral atau gimana ya. Ini yang bisa kemudian sudah orang-orang itu ya berupaya untuk bisa mudik itu karena ya sesuatu banget. Iya, tradisi yang luar biasa, silaturahminya sangat luar biasa. Bahkan ternyata sekarang ini juga sudah mulai meningkat, diikuti oleh kegiatan agama lain. Benar. Ya, jadi Imlek itu juga dulu nggak ada, setahu saya tidak ada. Kalau di Cina mungkin banyak ya Pak tradisi mudik pas Imlek ya, tapi sekarang di Indonesia ikutan juga jadi nih. Informasi dulu di sana juga nggak sehebat di Indonesia ini kan. Ketika mudik Lebaran ya Pak. Tidak sehebat itu karena mungkin memang tradisinya tidak semacam itu. Tapi sekarang sudah mulai di Indonesia itu Imlek, kemudian saudara-saudara pada kumpul mudik gitu. Ada acara-acara macam-macam. Ini memang memang ya sangatan mengungkap sesuatu yang mengenang mengenang zaman-zaman dulu, zaman-zaman ya kecil, ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan tetangga dan sebagainya. Yang itulah yang menjadikan rasa kangen sehingga mudah-mudahan dengan mudik itu rasa kangennya itu akhirnya sudah hilang. Oke. Nah, kalau kemudian ada tadi pertanyaan bagaimana kesiapan pemerintah, bagaimana hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah di dalam menghadapi pemudik ini, ya memang mau tidak mau pemerintah punya tanggung jawab yang besar agar mudik ini bisa berjalan dengan lancar, nyaman, dan tidak mungkin kalau harapannya aja tinggi, harapannya kepengennya itu adalah Lebaran itu nyaman, Lebaran itu tadi apa itu? Aman, berkesan, kemudian nyaman itu ya tidak mungkin itu hanya pemerintah biarkan aja kayak biasanya, pasti ada hal-hal yang harus disiapkan oleh pemerintahan itu. Nah, pemerintah sudah menyiapkan luar biasa, pembentukan posko-posko juga cukup banyak sekali. Nah, kalau yang berkaitan dengan bidang saya, yang berkaitan dengan di komisi saya, kebetulan saya itu ada di komisi D, ya,
yang salah satu salah satu bidang kami itu dengan dinas perhubungan. Nah ini sangat erat sekali mudik itu dengan dinas perhubungan. Juga ada kaitannya dengan masalah dinas bina marga, gitu kan. Ini karena kesiapan jalan dan sebagainya. Nah pemerintah menyiapkan itu semuanya, kan gitu. Kalau kita lihat untuk di Provinsi Jawa Tengah ini, kesiapan pemerintah berkaitan dengan sarana infrastruktur, misalkan adalah penyediaan jalan, gitu ya. Jalan yang akan dilalui oleh para pemudik yang ada di Jawa Tengah ini. Panjang jalan di Jawa Tengah ini kurang lebih sekitar 2.400.000 km, ya 2,4 juta kilometer. Karena ini di bidang Komisi D sering kita koordinasi rapat-rapat dengan dinas terkait, dengan PU Bina Marga dan Cipta Karya. Nah ini panjang jalan di Jawa Tengah ini yang akan yang dilalui oleh para pemudik ini sekitar 2,4 juta kilometer. Nah ternyata dari 2,4 juta kilometer ini ya memang masih kondisi jalan tidak semuanya itu mantap. Nah, ada yang belum mantap. Nah, itu. Jadi yang mantap itu seperti apa? Mantap itu artinya bahwa kondisi jalan itu adalah dalam kondisi baik. Nah, dalam kondisi baik. Nah, kondisi jalan yang saat ini sudah disiapkan oleh pemerintah di dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Ini yang kondisi mantap itu sekitar 2,2 kilometer, 2,2 juta. 2,2 juta. 2,2 juta kilometer. Bukan juta ya. Keliru 2.400 kilometer gitu ya. Komanya 2.400 km. Kemudian yang kondisi mantap itu adalah 2.200 km, atau 92% ini kondisi jalan itu mantap. Nah, di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah itu ada 92% kondisi jalan itu adalah mantap. Nah mantap itu ada dua, yaitu dalam kondisi infrastrukturnya baik ya, yang ini selalu dikejar oleh pemerintah, yang panjangnya adalah 2.000 km. Itu ya, sekitar 2.000 km atau 83%. Nah kemudian posisi yang kedua, yaitu kondisi mantap itu adalah kondisi jalan itu adalah sedang. Ya ada baik tetapi masih ada sedikit-sedikit mungkin jalan yang berlubang, gitu kan. Nah, jalan berlubang itu ya wajar, gitu, apalagi di musim hujan begini ya. Kalau sudah di aspal kemudian musim hujan itu ya sering, tetapi kondisinya adalah dalam posisi tetap mantap, hanya posisi mantap itu mantap yang sedang. Ini sekitar 200 km. Baik. 200. Sedangkan kemudian kondisi jalan yang tidak mantap atau belum mantap ini posisinya adalah sekitar 180 km. Nah, atau hampir 200 km. Nah, ini kondisinya ada, satu adalah kondisi rusak ringan, kemudian juga ada kondisi yang rusak ringan menuju berat. Jadi ringan tapi ya rusaknya itu sedang, gitu ya. Nah, rusak sedang dan rusak ringan. Nah, mana yang lebih yang tingkat kerusak yang ringan atau yang sedang? Ternyata ini adalah yang lebih banyak itu adalah pada posisi rusak ringan menuju berat, atau artinya rusak sedang, kan itu ya. Yang ini adalah sekitar 4,6%. Kemudian kalau yang rusak ringan itu adalah sekitar 2,8%. Dan ini, jadi secara umum ya, Jawa Tengah ini kondisi jalan sebenarnya sudah siap ya dalam menghadapi arus mudik tahun 2023 ini, karena kondisi jalan adalah
92%, ini kondisinya adalah mantap. Begitu. Baik, jadi memang ini secara keseluruhan sudah siap begitu ya Pak ya. Insya Allah nanti mudiknya bisa aman dan lebarannya bisa berkesan seperti tadi yang diharapkan di awal. Mungkin Pak Arifin kita break dulu karena kita ada adzan asar yang akan berkumandang pada pukul 15:01 ya Pak ya. Baik, untuk Anda keluarga FAS nanti bisa ikut bergabung kembali bersama kami. Anda bisa bertanya lewat 314330 dan juga via WhatsApp di 081578709640. Dan kegiatan ini keluarga FAS dialog ini dipersembahkan oleh hasil kerjasama Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, dan keluarga FAS bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah via Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, lalu bisa juga lewat Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id ataupun channel YouTube Kominfo Jateng. Sesaat lagi kita akan kembali. Tetap di 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM untuk Anda keluarga FAS kembali hadir dialog bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita masih mengangkat tema mudik aman lebaran berkesan. Nah, hadir di studio narasumber ada Ibu Endrianingsih Yunita HSP, lalu juga ada Ibu Penny Dia Perwitosari Asos dan juga Bapak Arifin Mustafa SPD. Dan Anda keluarga FAS tetap bisa bergabung dengan tema mudik aman lebaran berkesan. Dan dialog ini keluarga FAS hasil kerjasama Kominfo Provinsi Jawa Tengah ya. Anda sekali lagi bisa cek atau mengetahui tentang Jawa Tengah melalui media sosial Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, melalui website diskominfo.jatengprof.go.id ataupun channel YouTube Kominfo Jateng. Tadi di awal Pak Arifin juga sudah menjelaskan bahwa kesiapan mudik lebaran di tahun 2023 ini untuk wilayah Jawa Tengah sudah bisa dibilang siap ya, karena kondisi jalan salah satunya 92% mantap di Jawa Tengah. Dan kesiapan jalan ini juga menjadi salah satu upaya agar mudik aman begitu ya Pak Arifin ya. Siap. Iya. Dan di sini sudah ada Ibu Penny dan juga Ibu Endri yang hadir juga akan melengkapi informasi untuk Anda keluarga FAS. Mungkin mau Ibu Penny dulu atau Ibu Endri nih. Kalau kita melihat luar biasa untuk mudik tahun ini kan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya nih Bu Penny. Yeah. Tentunya dari angka kalau kita lihat nasional itu meningkat 47% untuk mudik yang datang, apalagi yang masuk ke Jawa Tengah. Ini tentunya banyak potensi-potensi yang bisa kita gali untuk bisa meningkatkan keberdayaan dari masyarakat Jawa Tengah sendiri terkait dengan masyarakat yang masuk ke sini, Bu. Iya. Mungkin dari UMKM-nya juga atau mungkin tingkat pariwisatanya bisa kita manfaatkan ya, Bu ya. Pasti. Jadi memang ketika bicara mudik itu sebenarnya apa sih tujuan para pemudik ini mudik? Pasti yang pertama adalah kangen rumah. Ya, kayak tadi Pak kangen sama keluarga. Yang kedua adalah tujuannya pasti untuk silaturahmi. Nah, ketika sudah kangen-kangenan, melepas kangen dengan silaturahmi, ini pasti kemudian mereka pasti akan berwisata. Mengajak keluarga jalan-jalan, kemudian berwisata. Tentunya setelah berwisata gandengannya adalah berbelanja begitu. Yang memang kemudian momen ini harus betul-betul bisa ditangkap oleh para pelaku UMKM dan juga sektor wisata. Juga harus bisa mempersiapkan sedemikian rupa ketika nanti terjadi lonjakan pengunjung, karena rata-rata pelaku wisata dan juga pelaku usaha ini kalau baru UMKM pasti rata-rata kesiapannya masih agak kurang lah. Ini karena mudiknya ini gasik, kemudian mudiknya juga panjang. Harapannya para pelaku usaha dan juga usaha baik wisata maupun para pelaku UMKM ini juga harus bisa mengambil momen ini supaya mereka juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan juga banyak begitu. Oke, baik. Jadi ini bisa dimanfaatkan kembali. Ya, harus bisa dimanfaatkan. Oke, baik. Dan selamat datang, sudah hadir juga, baru hadir nih di studio ada Bapak Dr. Andes Muhammad Budiono, BSC, yang juga sudah siap nih untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan dari Paling keluarga jauh Pak. ini rumahnya. Paling jauh rumah. Paling jauh rumahnya. Oke, baik. Tadi Pak Arifin juga sudah menyebut bahwa kesiapan pemerintah Jawa Tengah ini khususnya untuk jalan udah 92% nih Pak siap. Terus Bu Penny juga menambahkan bahwa ternyata mudik tahun ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan juga nih. Kalau menurut Pak Budi seperti apa nih Pak kesiapan pemerintah untuk mudik tahun ini? Ya memang pemerintah mau tidak mau harus sudah siap. Iya. Karena ini sudah merupakan tradisi dan merupakan program pemerintah juga. Oke. Karena pemerintah juga punya kepentingan. Benar. Kepentingannya pendistribusian masalah keuangan dari pusat mengalir ke daerah-daerah. Biar di daerah juga ada terjadi sirkulasi masalah keuangan gitu loh. Jadi memang semuanya, dan ini merupakan kebutuhan juga. Transportasi juga merupakan kebutuhan dasar, sehingga tadi disampaikan oleh Pak Arifin kalau pemerintah 92% kondisi jalannya sudah lumayan baik gitu maksudnya. Jadi memang ini itu di Jawa Tengah ini jangan sampai seperti di industri. Oke. Karena Jawa Tengah itu kalau industrinya meloncat dari Jawa Barat, dari Jakarta meloncatnya ke Jawa Timur. Jadi Jawa Tengah itu hanya hiburan. Jadi tidak diberhenti, seharusnya kan industri itu dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat masuk Jawa Tengah, baru terus ke Jawa Timur. Yeah. Tapi kalau industri enggak, dari Jawa Barat langsung meloncat ke Jawa Timur, Jawa Tengah Lompati. Kalau untuk ini semoga tidak, karena tapi juga memang sekarang ya satu sisi adanya tol itu memang pengguna jalan lebih nyaman, lebih cepat sampai tujuan. Cuman untuk UMKM ini yang dulu Brebes, Pekalongan dan sepanjang jalan Pantura itu memang UMKM-nya apalagi pas musim mudik seperti ini, panen raya ini kan sekarang sudah bergeser panennya. Panennya itu bergeser ke daerah-daerah tempat tujuan, maksudnya kan gitu. Karena dia semua sudah lewatnya tol. Tapi apapun memang harus memberi pelayanan, kenyamanan, keselamatan, sehingga ya mau tidak mau memang tol merupakan kebutuhan mutlak bagi pengguna jalan. Baik. Jadi memang ini sudah dipersiapkan segala sesuatu halnya begitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Mungkin bisa bergeser nih ke Ibu Endri gitu ya. Kita tahu dari awal Presiden Joko Widodo sudah mengungkapkan bahwa tahun ini lebarannya berbeda. Terus pemudiknya dipastikan juga akan meningkat jumlahnya. Nah, dari pemerintah sendiri juga sudah memberikan bantuan program mudik gratis ya untuk warga ber-KTP Jawa Tengah yang domisili di ibu kota gitu ya Bu. Harapannya dengan program ini seperti apa nih Bu? Tujuan utama dari program mudik gratis oleh Pemprov Jateng baik menggunakan kereta api maupun bus itu untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi. Jadi agar lalu lintas itu agak berkurang kepadatannya. Dan tentu membantu masyarakat ber-KTP Jawa Tengah yang boro atau bekerja di dalam hal ini di DKI mengurangi biaya transportasi. Sedangkan untuk informasi pendaftaran mudik gratis ini sudah dibuka semenjak bulan Maret. Baik yang menggunakan kereta api maupun menggunakan bus. Nah, untuk masyarakat yang masih penasaran apakah kuotanya sudah terpenuhi atau belum, itu bisa membuka website di Pedamateng ya, Pedamateng. Linknya adalah Pedamateng penghubung Jatengprov.go.id ya. Itu nanti bisa dilihat di online apakah sudah penuh apa belum kuotanya, tapi kemungkinan juga sudah full karena sudah dibuka semenjak bulan Maret. Nah, ini harapan pemerintah Jawa Tengah, masyarakat yang dari luar provinsi bisa kembali ke Jawa Tengah dengan kondisi yang lebih aman dan nyaman, begitu Mbak Leni. Baik, mudik aman, lebaran berkesan begitu ya Bu ya. Biar nggak macet-macetan. Nggak macet-macetan, nggak waktu tempuhnya juga lebih pendek. Kan begitu. Kalau semakin lama di jalan tentu itu pemborosan juga ya kan, baik BBM maupun biaya makan, capek ya kan.
Karena pernah itu terjadi di beberapa tahun yang lalu, kemacetan yang luar biasa saat tol Jawa Tengah DKI baru ya, pertama kali dibuka. Ya, pertama Brexit dibuka, itu kan sampai iya. berhari-hari di sana. Kalau itu sih insya Allah tidak akan terulang kembali. Karena sudah ada evaluasi ya Bu ya. Sudah ada evaluasi. Oke, baik. Dan ini juga ada pertanyaan yang sudah masuk nih lewat redaksi kami di 081578709640. Pas banget mungkin pas lagi Bu Henry ngomongin mudik gratis nih. Ada Mbak Riri di Magelang mau tanya. Terkadang ada mudik gratis tapi infonya kurang masif nih Bapak Ibu. Jadi banyak yang nggak tahu. Nah, Gitu ya. ini masukan nih gimana? Ya. Mungkin mau menanggapi Bu Henry, Bu Penny? Iya, jadi sedikit saya menanggapi. Jadi memang mudik gratis ini kalau menurut saya memang serba dengan keterbatasan. Yang mudik itu jutaan begitu. Cuman ketersediaan tiket gratis ini kemarin hanya sekitar kurang lebih 2.000 ya Pak Budi. 10.000 ya Pak Budi ya. Ditambah dengan kalau dari pemerintah provinsi 2.000 ya. Ditambah dengan kabupaten kota ini jumlahnya menjadi 10.000. Yang tentunya ini baru sekian persen. Oke. Makanya ketika kemarin itu dibuka untuk mudik gratis form secara online pendaftaran itu baru 5 jam. Ini sudah habis. Ini yang dari Jawa Tengah. Yeah. Yang dari kabupaten kota juga begitu. Jadi memang ketika bicara kok nggak masif infonya begitu, karena memang tidak diinfokan masif saja sudah cepat laku begitu. Karena memang saking banyaknya jumlah pemudik, bayangkan ketika yang mau masuk ke Jawa Tengah ini sekitar berapa juta Pak Arifin? 13 juta ya, 13 juta dengan yang gratis itu hanya 10.000. Ini kan hanya 0, sekian persen belum bisa mengcover banyak begitu. Jadi mungkin ini yang menjadikan dirasa informasinya kurang begitu Mbak. Saya kira itu. Baik, Pak Arifin mau menambahkan terkait dengan informasi yang belum masif nih menurut masyarakat nih Pak? Ya benar ya. Jadi memang pemerintah itu sebetulnya kepengennya itu sebanyak-banyaknya kan, sebanyak-banyaknya melayani masyarakat Jawa Tengah, khususnya ada pemerintah Jawa Tengah gitu. Tetapi memang lagi-lagi alasan yang krusial gitu ya, yaitu tentang dana gitu ya. Dana juga sangat terbatas gitu, sehingga ini juga kemampuan pemerintah baru seperti ya tadi sampaikan oleh Mbak Indri dan Mbak Penny tadi ya, belum bisa maksimal untuk ini. Ya akhirnya informasi kepada masyarakat ini bukannya ditutup, tetapi hanya tidak dioptimalkan gitu ya. Karena kalau dioptimalkan pemerintah juga kewalahan di dalam menerima pendaftaran dari masyarakat. Gitu, ya. Jadi memang memang kondisi yang saat ini disiapkan oleh pemerintah itu belum sebanding dengan jumlah arus mudik para pemudik yang menuju ke Jawa Tengah ini. Ya, tadi di awal juga sudah saya sampaikan hampir 13-an juta. Ini luar biasa ya, dan penduduk di Jawa Tengah 36 juta, berarti hampir nanti itu sekitar 49 juta itu berada di Jawa Tengah. Walaupun ya ada 1-2 yang keluar dari Jawa Tengah tetap ada, tetapi tidak sebanding dengan yang masuk. Oke, baik. Ini ada tanggapan atau sebenarnya adalah memberikan semangat ya. Ini ada pendengar kami yang masuk. Selamat siang Bapak Ibu, semoga sehat semuanya. Saya yakin bahwa mudik tahun ini akan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, karena juga persiapannya udah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Cuma mungkin tambahan ya untuk perbaikan jalan nih, kalau bisa memang H-7 udah selesai gitu. Terima kasih dari Ayu yang dari Magelang. Mau menanggapi sinten Pak Arifin ini Arifin. ya, komisinya ini infrastruktur. Ya, jadi memang di Jawa Tengah ada beberapa titik-titik yang diperbaiki, cukup menjadi perhatian. Jalur yang Bawen Magelang, ya, ini ada di 2 titik, Kalimalang dan Secang. Kalimalang, Jambu itu ya, iya, Jambu. Coffee Eva itu pelebaran ini sama di Kerincing. Ya, itu juga dua titik itu yang saya kira menjadi PR, tetapi
targetnya itu adalah ya H-7 itu sudah memang tidak selesai murni gitu, tetapi proses pengerjaan pembangunan dihentikan. Dan itu dihentikan supaya kemudian arus lalu lintas itu lebih lancar. Saya beberapa hari ini juga memang sering ke Semarang. Saya kira teman-teman juga ke Semarang, cuma memang jalurnya kadang-kadang ada yang kota Kopeng atau Pak Budi Kopeng mungkin ya lebih langsung. Enggak, Kopeng. lewat sana kok. Oh, tetap lewat sana. Kadang macet juga di situ masih. Itu yang macetnya itu yaitu di 2 titik itu. Kalau sekarang masih 1 titik ya, sudah 1 titik. Yang kalau tadi malam saya pulang dari Semarang itu ya malah yang parah itu di Secang. Secang ya. Secang itu di panjang. Itu panjang, misalnya hampir 1 jam berada di situ, berhenti betul, berhenti. Benar, Pak. Itu. Tetapi ini kan walaupun itu hanya sebetulnya nggak panjang itu perbaikan jalan itu, hanya sekitar 100 meter 200 meter, tapi macetnya luar biasa. Efeknya. Itu. Nah, tetapi insya Allah ini dikebut tidak sampai pada H-7, mudah-mudahan sudah selesai. Amin, insya Allah. Ya pastinya ini akan bisa mempercepat juga ketika memang nanti selesai ada perbaikannya, kelancaran juga akan tercipta begitu ya Pak. Karena kan hanya di titik itu aja kan berhentinya. Yang saya sampaikan ini yang menuju Magelang ya, yang menuju Magelang. Tetapi kalau di Jawa Tengah ya masih ada beberapa yang lain. Di Wonosobo juga terjadi kendala karena ada rawan longsor, longsor ya, itu juga menjadi kendala. Di titik-titik rawan yang lainnya ya di daerah-daerah Banjarnegara ini juga perlu kehati-hatian. Di Pantura kalau di Banjarnegara ya berkaitan dengan tanah yang labil itu sering terjadi longsor. Mohon perhatian juga pada para pemudik kalau lewat di situ. Kemudian juga kalau di Pantura ini lagi-lagi kalau musim hujan, kalau hujan deras sedikit aja sudah banjir, ini juga menjadi kendala juga. Kemudian kalau di daerah-daerah timur juga masih ada beberapa sebagian daerah yang rawan longsor juga. Nah, kalau yang di Boyolali menuju ke Magelang ini ya kemarin tanpa diduga juga kita menghadapi adanya Gunung Merapi mewatuk gitu ya. Nah, mewatuk sedikit aja sudah seperti itu. Nah, maka yang lewat Boyolali juga daerah Selo, Boyolali, Magelang itu juga cukup rawan longsor. Ya, kalau itu padat arus lalu lintasnya perlu kehati-hatian yang ekstra. Yang di situ. Ya. Baik, berarti ini pemerintah sudah berupaya begitu ya Pak ya, berupaya. Semoga saja memang tidak keluar dari jadwal gitu ya penyelesaian itu. H-7 selesai ya Pak untuk. Mudah-mudahan kalau tidak ada faktor alam, faktor alam yang menghambat proses pembangunan mudah-mudahan selesai. Baik. Ini ada pertanyaan dan juga masukan kembali dari pendengar kami. Selamat siang Bapak Ibu, semoga sehat juga. Salam Ramadan ya. Saya yakin dengan banyaknya nanti pemudik yang masuk di Jawa Tengah ini juga akan menambah pendapatan dari daerah. Tentunya juga ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar ya. 90.1 Fast FM untuk Anda keluarga Fast kembali hadir untuk Anda sampai nanti pukul 16.30 ya keluarga Fast. Kita akan ada dialog bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jateng. Keluarga Fast bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah lewat Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan juga channel YouTube Kominfo Jateng. Tema kita adalah mudik aman, lebaran berkesan. Narasumber yang masih hadir di studio kami ada Dr. Andes Muhammad Budiono, lalu juga ada Ibu Endrianingsi Yunita, ada Ibu Penny Diah Perwitosari, dan Bapak Arifin Mustafa. Dan beliau sudah siap nih untuk menjawab pertanyaan Anda keluarga Fast terkait dengan mudik aman, lebaran berkesan. Tadi sempat terpotong Pak Budi menjelaskan bahwasanya mudik tahun 2023 ini sebenarnya walaupun yang diharapkan bukan pendapatan daerah yang bertambah, tapi pendapatan masyarakat yang bertambah untuk bisa memanfaatkan potensi dari mudik tahun ini ya Pak? Iya, jadi memang pendapatan daerah itu tidak terlalu besar, tidak terlalu besar ya. Tapi pemerintah mendorong pendapatan masyarakatnya bisa ikut meningkat. Yang naik. Karena otomatis kalau nanti pendapatan masyarakat tinggi, otomatis juga
pendapatan pemerintah akan naik dengan sendirinya. Jadi ini kan Lebaran itu merupakan pendistribusian pendapatan masyarakat, bukan negara loh Mbak. Jadi masyarakat dari Jakarta yang setiap hari kerja keras, pendapatannya tinggi, uangnya disuruh belanja di daerah, gitu loh. Belanjanya pada masyarakat daerah. Sehingga kalau sebenarnya ini yang mudik-mudik itu saya sarankan kalau belanja di pasar tradisional, di toko-toko kecil, di toko-toko tetangganya, nggak usah ke mall lah. Sekali kalau di Jakarta kan sudah sering di mall. Ya kalau pulang mudik, ya lebih baik ke pasar tradisionalnya, ke toko-toko, ke kelontong tetangganya gitu. Kemudian juga saya mau saya sambungkan tadi Mbak, menyinggung juga masalah mudik gratis tadi ya. Sebenarnya mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten yang bergabung di satu wadah, dalam arti nanti tanggal 17 bis berangkat dari Jakarta, itu sebenarnya dalam rangka membantu kelompok yang rentan ekonominya, sehingga bukan terus masyarakat digratiskan, ini membantu masyarakat yang tidak mampu. Kalau dulu ada bakul jamu keliling, ada jualan ayek, sayur dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kemarin kan terjadi gini. Ini kan kemarin lewat website. Ini kan otomatis mereka nggak bisa yang usianya sudah kolonial, padahal mereka itu ya jualan seperti itu lana-lana, rata-rata kan usianya kolonial lah, tidak paham terhadap internet. Lah, ini memang besok perlu dievaluasi. Apa dengan website itu kena sasaran atau tidak? Kalau kita mau membantu itu kan nggak mungkin Mbak, karena yang 13 juta dibanding hanya 10.000. Maksudnya kan gitu. Sebenarnya sasarannya itu sasaran pada ekonomi yang sangat di bawah yang harus kita bantu. Maksudnya itu. Jadi karena 5 jam saja sudah penuh. Tapi kemarin waktu saya di Jakarta dengan penghubung, memang dia akhirnya menyisakan 1.000 atau berapa untuk menjamin agar ibu-ibu, bapak-bapak yang buruh yang di bawah ini bisa ikut mudik gratis gitu loh. Sasarannya biar tepat begitu ya. Jadi ini kan memang kita teknologi nggak bisa kita tinggalkan, tapi untuk tepat sasarannya itu juga perlu dievaluasi gitu. Baik ya, karena kalau kita ingat dulu itu beberapa kali kalau mudik gratis kan biasanya kayak semacam komunitas gitu jadinya ya. Pedagang kaki lima, tapi kalau bangunan gitu. Sekarang melalui website ya. Yang paham anak muda ya. Paham anak muda. Nah, nanti kita evaluasi apa ini besok yang pulang itu anak muda semua kan kita nggak tahu. Jadi ada evaluasi di situ gitu ya. Dalam arti kena sasarannya atau tidak. Atau 50-50 gitu. Baik. Ya, ini juga ada beberapa kalau kita lihat di media sosial ini terkait dengan mudik gratis. Tadi sempat juga ngecek-ngecek. Ternyata juga ada yang bilang agak susah lewat website begitu. Lebih gampang datang langsung ke kantor. Salah satunya mungkin di beberapa instansi yang membuka untuk mudik gratis gitu ya, karena mungkin banyak penggunanya ya seperti Pak Budi tadi bilang. Yang lewat website tetap masuk Mbak. Ini yang ada sisa tadi yang masih disisakan tadi yang langsung ke kantor. Itu jadi karena kita menjaga tadi, kita ini kan hanya berapa ya, tidak banyak kok. Maksudnya kita menjaga agar memang sasaran yang kita tuju terpenuhi gitu loh. Jangan sampai kita lewat website semua habis sasarannya nggak kena gitu loh. Sehingga besok perlu kita evaluasi, dalam arti kita evaluasi itu sasarannya pas atau tidak gitu. Baik, terima kasih ya. Semoga aja nanti tepat sasaran lah ya Pak ya. Jangan melenceng kemana-mana. Kasihan nanti. Kasihan yang memang seharusnya dibantu gitu. Iya benar sekali. Baik. Terima kasih. Ini juga ada beberapa yang sudah masuk lewat 081578709640. Selamat siang Mbak Reni dan juga Bapak Ibu. Sehat selalu. Salam Ramadan. Semoga puasanya lancar sampai nanti selesai. Amin. Ya, ini mungkin karena pandemi juga udah lewat, tapi mohon untuk himbauannya kepada masyarakat jangan sampai nanti habis Lebaran malah pada sakit nih. Terima kasih. Betul. Dari Abi yang ada di Magelang. Ya, ini monggo mau memberi tanggapan Ibu Penny, Pak Arifin atau Ibu Hendri terkait dengan kesehatan ini. Betul. Apa yang menjadi masukan Mas Abi tadi benar. Jadi tentu kalau yang kondisinya baru tidak sehat, misalnya baru flu atau batuk, kita
minta kita sama-sama menjaga diri, misalnya duduknya jangan terlalu berdekatan, terus menggunakan masker. Yang pasti sebelum berangkat mudik pastikan berdoa dulu dan sudah berobat, sudah periksa ke dokter, sudah punya obat yang dibawa pulang. Karena dikhawatirkan kalau kondisi si pemudik ini lagi tidak fit, nanti di daerah ketemu dengan keluarga yang bisa jadi keluarga di situ ada yang misalnya orang tua yang sudah rentan, sepuh, yang sudah rentan, nanti malah tertular. Jadi saran Mas Abi betul sekali, yang tidak hanya untuk yang mudik, untuk kita semua kalau kondisinya lagi tidak fit ya segera saja berobat dan social distancingnya, jaga jaraknya tetap harus kita lakukan. Gitu Mbak Leni. Baik, jadi mungkin kemarin kebiasaan barunya bisa dilanjutkan. Tapi malah bagus ini kan. Jadi kebiasaan new normal. New normalnya berlanjut biar kita nggak akan ada lagi penyakit lain-lainnya. Tidak hanya, artinya yang kita dengan kebiasaan baru itu tidak hanya COVID saja yang kita kita cegah, bisa kita tangkal, tapi juga penyakit-penyakit yang lain. Oke, baik ya. Terima kasih. Mungkin juga ini masukan buat kita semuanya, mengingatkan kembali karena juga banyak yang bilang wah ini karena udah nggak pandemi lagi prokesnya jadi kendor. Iya, baik ya. Oke, ini juga pertanyaan. Terima kasih untuk Anda keluarga FAS yang sudah masuk lewat 081578709640. Potensi banyak sekali yang bisa diambil dan diraih untuk mudik Lebaran tahun 2023 ini. Yang pasti semoga aman deh, dan nanti yang pada mudik jangan lupa untuk mengunci rumahnya masing-masing. Nah, ini. Bu Penny mau menambahkan juga harus dimatiin. Ya, tanggapannya nih Bu, untuk mengingatkan masyarakat nih yang pada mudik, kan juga pastinya masyarakat Jawa Tengah ada juga yang mudik keluar Jawa Tengah dong ya Bu. Pasti. Itu memang harus ya. Jadi sebelum berangkat ini ya memang harus dikontrol semua. Jadi keamanan rumah jangan sampai ketika ditinggal mudik ini justru malah mungkin kemalingan begitu ya, karena lupa ngunci jendela dan juga pintu mungkin begitu. Kemudian juga nggak kalah penting ini kompor ini. Kompor ini juga pastikan sudah mati, kemudian juga listrik yang mungkin ada colokan yang dipasang begitu. Yang dipasang ini jangan sampai ketika ditinggal ini ya kalau bisa harus dalam kondisi off semua begitu, supaya memang untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, baik, jadi jangan sampai lengah gitu ya Bu Penny. Iya, betul. Baik ya. Juga itu Mbak. Penggemar hewan. Oh ya. Itu juga penting juga itu, karena kadang-kadang lupa manuknya tadi. Wis tekan. Jadi zolim nanti. Ya, ternyata nanggung akhirnya pulang wis dadi tinggal nama gitu. Itu juga penting. Bahkan kadang-kadang para pemudik itu malah mengutamakan itu loh. Burung-burung jadi dibawa semua kan. Iya, atau dimasukin ke tempat penitipan ya, Pak. Ya, ada yang dititipkan tetangga, ada yang di penitipan itu, tapi juga tidak jarang juga yang dibawa. Sampai dibawa itu saya lihat itu ya, ternyata mobil-mobil itu ya. Atau itu buat oleh-oleh, Pak. Ya mungkin. Tapi rata-rata itu kalau yang itu ya repot juga itu, mikirnya banyak sekali itu. Karena arep bodoh ya malah jadi mikirnya hewan peliharaan, cucak rowo dan sebagainya. Oke, baik, ini adalah serba-serbinya mudik gitu ya Pak ya. Oke, baik. Dan ini juga ada pertanyaan kembali, ini terkait juga dengan kejahatan yang ada saat ini, berita-berita yang luar biasa di Jawa Tengah lagi gitu ya. Semoga Lebaran tahun ini tidak ada peningkatan kejahatan. Amin. Betul, monggo ditanggapi Pak Budi. Oh ya. Jadi untuk tahun-tahun otomatis kejahatan ini kan juga sekarang dari aparatur kan semakin, aparat penegak hukum termasuk polisi, keamanan ini kan semua jalan semua. Iya. Jadi otomatis untuk meminimalkannya lebih besar lah. Dan yang kedua kali memang jalur-jalur utama sekarang kan sudah mulai ada lampu-lampunya sudah. Jadi kalau saya lihat kejahatan dulu dengan sekarang sudah jauh berbeda. Jauh berbeda. Itu semua jalan dilewati aman. Iya.
Ya kemarin kalau hanya ada apa itu Kelintik ya, itu kan hanya iseng-iseng, sebenarnya itu isengnya isengnya cari perhatian, mungkin kurang diperhatikan terus cari perhatian. Tapi kalau dia diperhatikan insya Allah tidak ada. Baik, jadi ini memang dari dukungan keluarga lagi, kembali keluarga, lagi ya Pak ya. Memang harus diperhatikan. Jadi kejahatan itu apa itu? Tingkat terjadi kejahatan karena ada kesempatan dan apa ya? Apa itu kalau yang di TV. Di TV itu apa itu? Ya, ada niat. Ada niat. Tidak harus karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Jadi kadang-kadang kita sendiri yang memberi kesempatan menjadi orang tidak berbuat jadi tidak. Ya tadinya tidak punya niat untuk berbuat jahat, tapi karena melihat peluang situasi ya kan, tempat-tempat yang mungkin memakai pakaian perhiasannya yang menyolong sendirian, kemudian tempatnya juga mungkin pas di toilet, di area di toilet yang mungkin agak sepi dan sebagainya, itu yang harus. Jadi kalau hal semacam itu ya bawa teman, bawa pakaian juga bagusnya juga entes pose yang menutup aurat biar tidak menimbulkan wis do nahan itu urung-urung kayak arbotos wis beda lagi itu jadi kaget ya Pak ya. Ya kaget lagi. Jadi kalau Pak Arifin gini, barusan di penjara atau ditahan, dikeluarkan ya jadi buas gitu loh. Jadi yang pasti ini mungkin bisa jadi pelajaran buat semuanya gitu ya. Bahwasanya jangan sampai kita menciptakan peluang agar orang-orang yang tadinya tidak ada niat kejahatan jadi punya niat kejahatan gitu ya. Baik. Dan pastinya juga kami meyakini bahwa dari pihak kepolisian, TNI dan lain-lain juga sudah lebih siap. Iya, lebih siap dan bekerja keras begitu ya, Pak ya. Dan saya begini prinsipnya sebenarnya, kalau ekonomi masyarakatnya jalan, tumbuh, ini aman lah. Kejahatan akan menurun ya, Pak. Kejahatan akan menurun. Karena itu juga karena ekonomi ya. Pertama juga karena ekonomi diberi kesempatan. Juga ada memang sudah ada yang kebiasaan itu kan berbeda, tapi yang lebih banyak ekonomi sama kesempatan tadi. Oke, baik. Sebelum nanti kita melihat bagaimana potensi pariwisata dan juga sektor UMKM di Lebaran tahun ini, ada juga ini pertanyaan agak menggelitik, tapi ini juga masukan bagi pemerintah terkait juga dengan petasan kemarin ya. Besok semoga Lebaran nggak ada lagi ya mercon ataupun ini apa nih Bu yang diterbangkan. Balon. Nah, balon ini ya, ini juga untuk keamanan dan kenyamanan, tolong dihimbau kepada masyarakat agar tidak ada kasus seperti itu lagi. Baik, dari Ika di Temanggung. Monggo? Iya. Masyarakat terutama di Magelang itu kan sudah melihat dengan mata kepala sendiri kejadian di Kaliangkrik yang memakan korban jiwa maupun kerusakan rumah yang luar biasa. Puluhan rumah yang hancur karena petasan, karena bahan ledak, bahan apa aja itu namanya nggak tahu lah kita, bahan baku untuk petasan itu kan. Iya. Obat mercon lah, nek wong Garjo bilangnya obat mercon gitu ya. Nah, dan apa sih untungnya meledakan mercon itu udah mengganggu kenyamanan, gitu. Terus kotor karena kertasnya kemana-mana. Belum yang paling berisiko adalah taruhan nyawa yang benar Bu, nyumet ya kan Mbak. Nah, kami menghimbau kepada masyarakat di Magelang dan sekitarnya, mari kita jauhi membunyikan petasan dan juga menerbangkan balon agar lalu lintas di udara aman, itu menjadi aman. Ya. Iya, baik. Jadi jangan sampai ada potensi merugikan orang lain terjadi lagi gitu ya, Bu ya. Oke, biar Lebarannya beneran berkesan, aman dan sehat, happy-nya jadi tambah kan. Oke, baik. Kita break dulu nih, keluarga Fas, kasih waktu untuk beberapa informasi yang mau lewat. Anda tetap bisa bergabung nanti bersama kami lewat 314330 dan juga via WhatsApp di 0815 7870940. Dan kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah.
Anda keluarga FAS bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah via Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan YouTube channel Kominfo Jateng. Kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda berikut ini. .1 FAS FM. Untuk Anda keluarga FAS, terima kasih Anda yang masih menyimak siaran kami. Saat ini kami bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang sudah hadir di ruang siar kami nih keluarga FAS, dengan tema Mudik Aman Lebaran Berkesan. Dialog kita hari ini temanya, Anda tetap bisa bergabung bersama narasumber kami lewat 3143330 dan juga via WhatsApp di 0815 7870940. Dan kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga FAS bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Banyak cara yang bisa kita lakukan, bisa via Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, ataupun channel YouTube Kominfo Jateng. Dan masih hadir di studio kami Pak Budi, Pak Arifin tadi sudah pamit duluan ya. Ada juga Ibu Endri dan juga Ibu Penny. Masih lumayan waktu yang kita punya nih terkait dengan mudik aman Lebaran berkesan. Tadi kita sudah berbincang terkait dengan persiapan dan juga masukan dari keluarga FAS yang tadi sudah ikut bergabung dan sudah ditanggapi juga oleh beberapa narasumber. Nah, ini terkait dengan potensi pariwisata nih Ibu Bapak yang ada di Magelang ataupun di Jawa Tengah ya secara keseluruhan. Bagaimana untuk bisa mewujudkan tadi peningkatan potensi wisata yang bisa dimanfaatkan atau langkah-langkah efektif yang bisa dioptimalkan untuk kunjungan wisata saat mudik nih Bu Penny? Ya, tentunya memang saat ini yang namanya wisata itu tidak bisa lepas dari faktor media sosial. Iya. Karena memang dengan media sosial yang diberitakan secara masif begitu, secara aktif begitu, ini tentunya pasti akan kemudian membawa dampak yang positif bagi tempat wisata tersebut. Sekarang bisa dikatakan orang penasaran itu, marketing wisata itu siapa sih? Marketing wisata itu ya wisatawan itu sendiri. Benar. Ketika mereka bisa berfoto, bisa berselfie, kemudian diupload. Ini kalau tempatnya bagus, kemudian untuk foto selfie ini juga instagramable begitu bahasanya sekarang, ini pasti akan dicari oleh banyak orang. Dan memang ketika saat ini ya momennya, saya kira itu momennya untuk bisa mempromosikan begitu Mbak, untuk bisa mempromosikan wisata-wisata baru supaya juga bisa menjadi wisata unggulan dengan bantuan atau media promosi media sosial itu. Jadi memang harus dipersiapkan juga untuk komponen-komponennya. Komponennya adalah salah satunya tempat parkir yang memadai, kemudian toilet ataupun WC yang juga harus representatif. Benar. Karena menjadi tidak asik juga ketika mungkin pengen berwisata tapi tempat parkirnya tidak memadai, kemudian toilet atau WC-nya juga tidak bersih. Ini tentunya pasti akan jadi catatan buruk terkait dengan tempat wisata tersebut. Nah, jangan sampai ketika ini adalah momen yang bagus untuk bisa mencari wisatawan sebanyak-banyaknya, juga untuk media promosi, tapi persiapannya tidak dipersiapkan secara matang. Dalam hal itu tadi juga harus bisa menggandeng para pelaku UMKM juga, supaya bukan hanya yang laku itu daerah wisatanya, tapi juga UMKM-nya harus bisa jalan juga. Oke, baik. Jadi ini adalah persiapan dan PR bersama. Iya. Ya, tadi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ya, Bu ya. Betul. Jadi fasilitas pendukung harus dipikirkan juga. Betul juga. Pemerintah juga harus bisa memberikan fasilitas pendukung bagi daerah-daerah yang untuk merupakan salah satu tujuan wisata. Infrastrukturnya juga saya kira pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga kabupaten kota, bahkan juga desa sendiri ini rata-rata sudah juga menganggarkan dan juga mempersiapkan untuk hal ini, Mbak. Untuk infrastruktur bukan hanya jalan-jalan utama yang untuk lewat pemudik saja, tapi juga daerah-daerah wisata ini juga rata-rata untuk infrastruktur ini juga sudah banyak dipersiapkan dengan baik, saya kira itu. Walaupun belum sempurna, Mbak. Tapi juga sudah
sudah dipersiapkan dengan baik tentunya itu. Iya, dan sekarang juga pemerintah desa seperti Bu Penny bilang udah sadar ya. Oh iya, banyak karena yang otomatis sadar mendatangkan PAD ya, pendapatan asli desa begitu. Apalagi sekarang ini banyak juga desa-desa yang membuat desa wisata, yang menangkap momen untuk pembuatan desa wisata. Yang pembuatan desa wisata itu juga kalau saya menghimbau, jangan hanya Demenyar. Demenyar itu demennya kayak anyar itu ya Mbak ya. Tapi juga harus betul-betul ini diolah dengan baik supaya orang yang datang itu besok datang lagi dengan mungkin penambahan inovasi-inovasi dan juga tempat-tempat selfie mungkin ditambah begitu. Kemudian juga fasilitas-fasilitas umumnya juga harus ditambah dan juga dipenuhi dengan baik. Saya kira ketika begitu ini insya Allah yang namanya wisata itu akan bisa terus eksis begitu, apalagi dengan support dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan bantuan untuk desa wisata Mbak yang ber-SK tentunya harus sudah ber-SK Bupati, rintisan itu 100 juta, kemudian apa ya Pak, yang 500 juta itu ada rintisan berkembang itu 500 juta, kemudian maju ini 1 miliar. Tentunya kenapa sih pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus memberikan bantuan, ada klasifikasinya, tentunya supaya desa-desa yang sudah membuat desa wisata itu harus terus berinovasi. Tentunya juga dengan adanya bantuan yang kompak begitu dengan Pokdarwis atau kelompok sadar wisata dan juga desa ini harus terus bekerja sama supaya wisatawan yang datang ini tidak bosan. Benar. Gitu. Dan selalu ada inovasi gitu ya, Bu ya. Betul. Biar nggak kayak tadi Bu Penny bilang nggak di awal aja. Jangan Demenyar gitu ya. Apa tadi Bu kepanjangannya Bu? Demene penda anyar gitu. Kalau udah lama udah bosan nggak mau datang lagi. Jangan sampai seperti itu. Kalau di Magelang sendiri ya Pak Budi kan banyak banget ya potensi wisata, apalagi wisata alamnya ya Pak ya. Iya. Itu juga kan harus didukung dengan fasilitas yang ada dan harus dijaga. Jadi yang datang wisatawannya juga harus menjaga, sadar betul ya Pak dengan kebersihan lingkungan juga termasuk. Jadi memang tadi saya sampaikan pemerintah kan mendorong untuk bisa bergerak semua, apalagi sektor pariwisata ini yang mempercepat pertumbuhan ekonomi, memulihkan ekonomi masyarakat. Ini sektor pariwisata yang paling cepat. Jadi memang pemerintah mendorong ke arah sana, sehingga untuk fasilitas seperti jalan ini pemerintah. Cuman memang kita seperti daerah lereng Sumbing itu kan posisi wisatanya itu agak di ketinggian atas, sehingga memang ini jalannya yang mungkin masih harus hati-hati bagi para pengunjung karena jalannya sudah belum standar 6 meter, masih 3 meter lah sampai 4 meter ya. Jadi ini tapi sudah lumayan lah, tidak untuk dilalui sudah bisa bagus. Jadi memang ini di sektor pariwisata ini juga memang yang mengelola juga harus jeli. Tidak semua harus dihabiskan saat ini. Kalau dihabiskan sekarang ditampakkan semua, besok sudah nggak ada pengunjungnya lagi, habis. Karena sudah tidak ada yang baru. Iya, jadi harus dari sedikit ditambahkan. Jadi seperti kemarin waktu saya ke Java Mana nih Pak? Ke Nepal. Nepal Panjava. Ya, itu kan saya ketemu di sana. Jadi dia itu jangan langsung sampai ke arah puncak, bertahap sampai puncaknya Sumbing gitu. Iya, maksudnya tahun ini dibuka dulu sampai mana, tahun ini dibuka lagi sampai mana, sehingga ini kan menarik, daya tarik terus dirubah. Kalau nggak ada daya tariknya nanti hanya sekali datang sudah. Harus ada strategi ya berarti strategi. Ya Pak. Jadi memang dalam manajemennya kalau sekarang untuk pemasaran promosinya tadi sudah disampaikan Bu Penny, sebenarnya tidak perlu promosi. Kalau untuk selfie bagus sudah jalan, ini promosinya. Cuman strateginya bagaimana agar wisata itu kerasan, yang kedua kali juga mau kembali lagi gitu. Jadi memang yang di wilayah kita di Borobudur itu sebenarnya kan yang internasional atau yang Borobudur. Cuman masa tinggalnya itu yang masih pendek. Nah, kita harus membuat terobosan biar turis itu masa tinggalnya di Magelang itu lama.
Dengan cara menghidupkan kembali potensi-potensi wisata yang ada di sekitar. Ya, sekitarnya. Sehingga kemarin dengan Pak Lurah Candi Borobudur, Pak Lurah Borobudur, itu saya ketemu. Itu kalau malam minggu sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai ramai di jalan ditutup jalannya, itu sudah ada beberapa jalur yang ditutup untuk jualan. Nah, saya dorong masyarakat itu untuk jualan. Kalau perlu kan ini baru malam Sabtu sama malam Minggu. Saya minta sama Pak Lurah, malam Senin dimulai juga Pak Lurah. Sekali-sekali pas liburan, kalau masa ada libur malam Senin, anak-anak muda situ suruh nongkrong di tepi jalan dulu. Biar kelihatan ramai gitu ya. Iya, memang loh Mbak, sekarang strategi jualan itu. Kadang-kadang rumah makan tuh nggak ada pembelinya, tapi mobilnya banyak. Yang punya. Tapi mobilnya yang punya rumah makan. Orang akhirnya kan mampir melihat wah itu banyak pembelinya. Gini loh. Jadi ini kan strategi pemasaran. Nggak ada masalah. Kemarin saya bilang gitu, tapi ya saya pesan sama Pak Lurah. Kalau bisa yang jualan angkringan tuh ya warga masyarakat desa Borobudur, jangan sampai orang luar yang jualan. Gitu loh maksudnya. Ya, jadi itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Jadi kita memang dorongannya ke arah situ. Oke, baik. Jadi karena tadi juga dibilang wisata ini memang cara atau mungkin paling efektif untuk bisa meningkatkan begitu ya Pak. Memulihkan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Iya, pandemi. Ini kan kita dorong agar cepat pulih. Meskipun pertumbuhan kita naik, ada pertumbuhan, tapi inflasi juga ada. Sehingga ini selisih dari peningkatan pendapatan dengan inflasi ini oyak-oyakan terus gitu loh maksudnya. Sehingga baru-baru ya misalnya ke wisata itu belum bisa belanja banyak-banyak lah. Yang penting bisa sampai tempat wisata, bisa jajan yang murah gitu. Dan ini Mbak, yang perlu kita perhatikan tuh gini. Ini orang Jakarta itu kalau masuk ke daerah itu nggak ada masalah. Nggak ada masalahnya kan harga-harga di daerah lebih murah daripada di Jakarta. Yang jadi masalah itu kalau orang daerah masuk ke Jakarta. Ajur. Maksudnya gini, kita kalau dari Jakarta sangunya biasanya sudah besar. Beli-beli apa-apa sudah seperti itu. Ya toh, kan sudah mahal biasa, sudah tinggi. Benar. Tapi sehingga ke daerah kan sisa. Beli nasi bubur dengan telur aja di sini kan hanya 6.000, 5.000 sudah kenyang. Kalau di Jakarta kan nggak boleh lah ini. Ini yang jadi masalah. Cuman kita yang sebenarnya orang Jakarta mudik itu tidak ada masalah di daerah lah. Nah, sehingga kita sebagai orang daerah diterimalah tamu-tamu pemudik itu dengan lapang dada, dengan tangan terbuka. Biar dia banyak belanja di sini. Gitu loh maksud saya. Jadi tuan rumah yang baik gitu ya. Jadi tuan rumah yang baik. Baik, dan semoga saja ini bisa menjaga kualitas ya dari yang ada di daerah ini. Nggak sekedar murah tadi kan ya Pak ya. Tapi menjaga kualitas, kesehatan karena sudah akan agak berbeda. Persepsinya orang Jakarta dengan orang daerah kan berbeda, sehingga harus kita layani seperti orang Jakarta. Baik. Gitu. Baik, itu tadi di pariwisata begitu. Selain pariwisata, sektor UMKM juga perlu promosi ini sebagai upaya menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Nah, langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemasaran UMKM seperti apa ini? Bu Indri ini. Langkahnya untuk biar optimal. Kalau tadi kan Bu Penny bilang kalau wisata nggak perlu promo yang gimana-gimana, soal tempatnya bagus, fasilitas selfie udah jalan sendiri gitu Bu. Kalau promosi ya tetap kembali sekarang karena sudah zaman digital kayak gini tetap promosinya lewat sosial media. Tapi promosi dari mulut ke mulut itu juga tetap masih sangat efektif. Jadi kalau satu UMKM dengan produk yang memuaskan gitu, dan kemudian ada pelanggan datang cocok itu, kedok tularnya juga dari mulut ke mulut tadi masih sangat bagus Mbak. Nah tentu yang menjadi PR tadi mempertahankan kualitas agar orang datang kembali tidak kecewa gitu kan. Wah biar enak kok saya orang enak misal begitu kan, jadi kemudian ngapoi misalnya gitu. Ya ini yang membantu promosi justru tamu. Sama ya seperti wisatawan juga. Keuntungan kita kan di situ. Jadi nggak usah pasang baliho promosi dari sosial media, itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Baik. Dan juga ini diharapkan nanti masyarakat atau para pemudik yang datang ke daerah terus makan di satu tempat rumah makan, salah satu contoh, atau belanja UMKM itu juga mau ikut mempromosikan seperti yang Bu Henry bilang tadi.
Ya sangat bisa, karena kita lihat kan, kita kadang nggak tahu, ternyata di sana ada tempat makan yang baru dengan view yang indah, misalnya seperti itu. Kita kan taunya bahkan dari sosial media. Kemudian kita suatu saat ada waktu luang, ada rezeki, pengen membuktikan, terus kita datang, gitu kan. Terus kita selfie lagi di situ, kita posting lagi ke sosial media kita. Jadi memang keuntungan saat ini adalah promosi yang tanpa biaya gitu. Oke, selain beli kuota ya Bu ya. Beli kuota kan murah banget. Pakai wifi gratis juga bisa. Ada. Iya. Kalau cuman gini postingnya seperti itu nggak apa-apa. Yang penting jangan yang mewah-mewah, nanti bisa. Oh gitu. itu pembahasannya lain lagi ya Pak ya. Ini yang dibahas kan UMKM. Iya, kalau posting sama UMKM itu nggak ada masalah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Contohnya nanti mungkin Bu Henry, Bu Penny, Pak Budi lagi mudik kemana gitu ya, mampir beli tas tangan buatan gitu. Malah harus ya. Harus. Itu dipostingkan terus nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu yang mahal-mahal. Iya, itu. oke, sampai situ aja Pak. Jadi karena memang kita harus sadar juga bahwa UMKM di beberapa daerah itu kan sebenarnya bisa meningkat ya ketika kesadaran dari masyarakat mau menggunakan produk itu ya, Bu Penny. Kayak salah satu contohnya kan produk dari baju gitu ya, sepatu atau tas itu kan dari produk lokal ini kan juga udah bagus-bagus ya. Dan ini tapi Pak, satu loh yang belum dipahami itu ada Pak. Apa Pak? Sebenarnya dengan pemasaran lewat digital itu kan kadang-kadang ini gampang bisa ngapus, nggak boleh. Nggak boleh. Justru jangan. Digital ini dituntut kejujurannya. Iya Pak. Jadi kalau sekali dia mengirim yang tidak kualitasnya tidak sesuai dengan itu, dia tidak laku. Iya. Nah, Karena ini harus jejak disadari digital oleh itu malah, UMKM. Pak, jejak digital itu nggak bisa dibohongi. Ya. Benar. Jadi ya ini itu. UMKM harus benar-benar dipahamkan dulu masalah ini. Kalau dulu beli di pasar itu kan bisa lihat gitu ya KW langsung dicampur kan dengan yang tidak KW, untung-untungan bakule. Kalau yang pembelinya ambil yang KW kan untung banyak, banyak. Tapi kalau digital nggak bisa. Sekali dia sudah nggak akan laku. Oke, baik. Berarti ini edukasi lagi nih ke pelaku UMKM Bu Penny. Iya betul. Harus memang betul-betul bisa menjaga kualitas. Karena ini apalagi seperti penjualan lewat online shop. Online shop itu kan bisa diakses oleh siapapun dan di situ banyak sekali online shop yang memberikan ruang untuk komentar. Nah, ketika mungkin kualitasnya itu tidak dijaga, ini ya pasti di kolom komentarnya itu pasti akan jelek-jelek dan pasti ketika sudah jelek ya sudah nggak ada orang mau beli kan gitu kan, malah rugi sendiri gitu. Jadi apa yang disajikan harus sebenarnya begitu ya. Betul. Kualitas tadi ya Pak ya. Betul. Seperti yang disampaikan. Benar. Itu menjaga kualitas, menjaga kepercayaan juga biar nggak kapok tadi kalau kata Bu Henry. Baik. Efeknya digital tadi di situ harus betul-betul jujur. Iya, baik, terima kasih. Terakhir nih Pak, karena memang waktunya juga udah di penghujung, apa pesan dan harapan Bapak Ibu nih agar mudik Lebaran 2023 ini bisa berjalan lancar dan berkesan? Monggo, Bu Henry dulu. Ya, saya memberi masukan untuk kita semua yang nanti akan mudik terkait kendaraan, dipersiapkan yang sebaik-baiknya. Artinya kendaraan kita harus layak jalan, prima ya Bu, prima, sudah diservis, bannya juga bagus dan lain sebagainya. Kemudian yang terkait dengan kita pribadi, artinya tadi sudah saya sampaikan, kalau kondisinya tidak fit, tidak prima ya jangan dipaksakan untuk mudik, karena nanti kita takutnya di jalan kita kan tidak tahu, bisa jadi cuaca tidak menentu atau macet misal begitu, akan memperparah kondisi kalau kondisi kita lagi tidak sehat. Yang selanjutnya untuk pemudik yang menggunakan sepeda motor, jangan bawa barang banyak-banyak, penumpangnya juga jangan lebih dari 2 karena akan sangat tidak aman di jalan. Barangnya dipaketin dulu biar tidak usah nenteng di jalan. Kemudian lagi jangan gunakan perhiasan yang mencolok, bawa uang tunai secukupnya ya, agar tidak menjadi incaran orang-orang yang akan melakukan hal yang tidak baik. Gitu. Jadi sebenarnya ini sudah menjadi rutinitas kita, tapi seringkali karena saking banyak yang pengen dibawa untuk oleh-oleh,
akhirnya bawa barangnya banyak. Dibawa semua ya, Bu? Mau ngasih oleh-oleh untuk keluarga besar di rumah. Oke. Bawanya bertas-tas. Nah, itu lebih baik dipaket dulu. Gitu. Oke, baik ya. Bu Penny mungkin mau menambahkan. Kalau saya ini aja. Kalau ini untuk tadi keselamatan sudah Bu Endri. Kalau saya hanya menghimbau para pelaku UMKM dan juga wisata untuk bisa memanfaatkan momen supaya bagaimana caranya lah supaya antara pariwisata dengan UMKM ini bisa berkoordinasi, bisa bekerja sama dengan baik supaya sama-sama bisa menangkap momen tempat wisatanya ini bisa laku, laris, kemudian para pelaku UMKM-nya ini juga bisa laris tentunya dengan mempersiapkan tadi fasilitas-fasilitas tadi yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Mungkin Pak Budi nanti menambahkan dari sektor lainnya. Kalau kesehatan pasti, dan juga kalau misalnya mau berangkat kok badannya nggak enak, periksa dulu lah ke dokter, minum obat supaya jangan sampai ketika di jalan sakitnya makin parah begitu. Saya kira itu saja. Nggak bisa lebaran nanti ya, Bu, nanti malah jadi repot. Monggo Pak Budi mau menambahkan. Oh iya, biar mudik lebih nyaman, lebih terkesan gitu lah. Mudik aman, lebaran berkesan. Lebaran kesan. Nah, ini saya anjurkan tadi kan pemudiknya. Kalau saya yang dimudiki. Oh gitu iya. Ya. Biar lengkap ya, Pak. Iya, jadi yang didatangi ini kita sebagai penerima tamu-tamu mudik ya kita lebih ramah. Welcome. Ya, lebih terbuka. Kalau yang harus ada yang kita tolong ya kita tolong, kita bantu. Yang ada kesulitan kita bantu sehingga kita sebagai tuan rumah yang baik lah. Baik. Maksudnya ramah. Ya, syukur alhamdulillah ada hidangan ya kita syukur hidangannya. Iya. Sehingga kita memang betul-betul jadi masyarakat penerima mudik yang ramah. Iya, bikin kangen nanti bisa balik lagi. Biar besok mudik lagi. Iya, bisa berwisata lagi gitu ya lagi, Pak ya. Oke, baik. Semoga memang masyarakat di Jawa Tengah ini benar-benar bisa menangkap momen seperti tadi yang disebutkan untuk mudik di tahun 2023 ini yang memang meningkat secara nasional 47% begitu ya. Tadi disebutkan Pak Arifin bahwa untuk Jawa Tengah sendiri ada 13 jutaan yang nantinya akan masuk. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas waktu dan informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat menanti berbuka puasa nanti. Salam sehat ya Ibu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Keluarga Fas dialog kita bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema Mudik Aman Lebaran Berkesan. Kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga Fas bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, YouTube Kominfo Jateng. Terima kasih, saya Reni sebagai pengantar acara mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada beberapa pesan yang belum sempat kami bahas. Insya Allah kalau ada waktu ketemu lagi dengan Bapak Ibu anggota Dewan bisa kita bahas kembali. Dan selamat lanjutkan aktivitas Anda, Keluarga Fas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.